Shalom. Today with Pastor Dr. Andy. Program ini terselenggara atas kerjasama dengan KNB Ministry dan Kantor Hukum Dr. Padriadi Wiharjo Kusumo, SS, SH, MH, dan rekan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam yang disampaikan oleh Pastor Dr. Andi Padriadi. Namun sebelumnya, mari kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh renungan malam. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari katakan dengan iman, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir
padamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru di sepanjang hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebab Kau Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat rahmat-Mu yang senantiasa baru dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik. Tak habis-habisnya pertolongan-Mu senantiasa baru dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Oh, terima kasih Yesus Tuhan kami. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami percaya janji-Mu sangat ajaib dalam kehidupan kami. Kaulah jawaban dalam hidup kami. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Mari Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang memberkati hamba-Mu Pastor Dr. Andi Padriadi ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu yang senantiasa baru mengurapi hamba-Mu ya Bapa, sehingga setiap firman yang disampaikan itu boleh membangun setiap iman kami. Roh kami boleh bertumbuh, oh bersemangat untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan pengurapan-Mu yang baru ya Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Setiap pikiran-pikiran yang bercabang-cabang kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau tertuju hanya kepada firman-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu yang baru itu mengalir memenuhi kehidupan kami, mengalir memenuhi hati dan pikiran kami. Ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh lakukan, kami boleh mampu menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh bersemangat kembali di dalam Tuhan, karena kami tahu firman-Mu hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, renungan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika firman Tuhan dilepaskan ya Tuhan, maka kuasa-Mu membebaskan setiap kami yang mendengar. Kami yang sakit boleh disembuhkan, kami yang terikat boleh dibebaskan, kami yang putus pengharapan kami boleh menemukan pengharapan di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sangat senang dapat bertemu dengan saudara-saudara yang hebat pada malam hari ini di Indonesia, dari Ufuk Barat, Sabang sampai Ufuk Timur, Merauke. Demikian juga dengan saudara-saudara yang ada di luar negeri. Salam semuanya. Saya berdoa dan berharap kiranya saudara juga penuh dengan sukacita dan sejahtera Allah. Amin saudara. Nah, sebelum kita memulai renungan kita kali ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Kembali, tentunya kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami hamba-Hambamu, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah ini, sharing firman ini, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya yakin sebagian dari saudara baru saja pulang bertugas, mungkin masih letih. Ya, masih letih, ya masih capek, tapi karena semangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan akhirnya kita boleh bersua kembali, saudaraku. Tapi yakinlah secapek apapun kita, nah kalau sudah disirami oleh firman Tuhan, maka kembali kita menjadi segar saudara. Roh kita menjadi segar lagi, pikiran kita menjadi tenang lagi, hati kita menjadi semakin damai. Mengapa? Karena kuasa Allah mulai bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudaraku ya. Saya juga baru saja kembali dari tempat tugas dan langsung saya menyampaikan firman Tuhan. Kembali roh saya juga disegarkan saudaraku. Amin. Baik saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, nah, malam hari ini saya ingin membahas, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami, khususnya kepada saya, minta penjelasan. Dan pertanyaannya adalah, mengapa doa saya tidak dijawab? Nah, seperti itu saudaraku. Jadi banyak yang masuk saudara, pertanyaan seperti itu saudaraku ya. Saya pikir saya tidak akan menjawab satu persatu, dan saya putuskan khusus untuk malam hari ini mengangkat sebuah topik mengapa doa saya tidak dijawab. Saudara, ketika kita berbicara tentang doa saudara, maka ada 3 jawaban doa sesungguhnya ya. Yang pertama itu adalah iya, Tuhan mengabulkannya. Nah, kalau udah iya Tuhan mengabulkannya, saya pikir nggak perlu kita bahas lagi. Ya kan saudaraku ya, pasti sudah merasa senang tentunya ya kan, karena doanya sudah dijawab kan, kayak gitu ya. Nah, kemudian jawaban yang kedua daripada doa kita, tunggu saudaraku ya. Artinya bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Allah yang terjadi. Nah, memang seharusnya seperti itu, saudara. Ya, ketika kita menutup doa kita itu, ya doa permohonan tentunya, karena banyak permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan nggak ada salahnya saudara memohon, karena memang kita diajarkan, kita dianjurkan agar kita juga mengajukan permohonan-permohonan berupa doa, saudaraku. Tapi selalulah ditutup dengan biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Nah itu saudaraku, sehingga ketika doa kita belum dijawab atau tunggu seperti itu saudara-saudaraku, iya kan, sehingga kita tidak kecewa, apalagi marah-marah saudara. Iya kan, ya kan. Oh kenapa Tuhan, aku kan sudah mengikut Engkau, kan seperti itu biasanya Bapak Ibu komplainnya, ya kan. Mengapa kok belum dijawab, Tuhan di mana, kan seperti itu. Aduh udah nggak sanggup lagi Tuhan kan. Ya saya pikir itu manusiawi lah Bapak Ibu, dan itulah gunanya kenapa kita ikut Tuhan, kan seperti itu Bapak Ibu. Tapi itu tadi Bapak Ibu ya, Tuhan katakan tunggu dulu anakku. Nah berarti ada hal-hal yang memang harus kita pahami akan hal ini Bapak Ibu. Untuk itulah kita belajar ya kembali untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, tidak saudara. Nah gitu ya, tidak ya, Tuhan tidak mengabulkannya. Mengapa Tuhan tidak mengabulkannya? Nah ini pertanyaannya saudaraku ya, mengapa doa saya tidak dijawab? Saudara ya, ada beberapa poin sebenarnya yang sudah saya siapkan buat saudara-saudara ya, dan saya yakin dan percaya mungkin saudara juga pernah mendengarkan jawaban apa yang saya sampaikan, tapi biarlah malam hari ini kembali kita mengulang-ulang saudaraku. Jadi nggak ada salahnya kalau firman Tuhan itu kembali kita ulang-ulang dan kita lepas saudara, supaya kuasanya itu kembali bekerja. Dan walaupun kadang ayat-ayat itu sama saudara, tapi hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa beda saudaraku ya, bisa beda Tuhan
bisa beda, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Ya. Nah, jadi yang pertama, saudara, mengapa doa kita tidak dijawab? Yang pertama itu tidak percaya, saudara. Ya, tidak percaya. Nah, itu, ya. Tidak percaya, saudara. Mari kita baca dulu ayatnya supaya langsung kuasa firman Tuhan terlepas, saudara. Ya, impartasi mengalir atas kehidupan saudara dan saya. Ya, di sana dikatakan demikian dari Matius pasal 21 ayatnya yang ke-22, saudaraku. Ya, Matius pasal 21 ayatnya 22. Mari kalau saudara sudah menyiapkan Alkitabnya, baik Alkitab seperti saya ini ataupun yang ada di HP, nggak jadi masalah. Yang penting kita baca sama-sama, saudara. 3, 2, ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, saudaraku, ya. Jadi tadi yang pertama tidak percaya, saudaraku, ya, di situ. Di situ ternyata permasalahannya. Tidak percaya akan apa? Tentu pertanyaannya seperti itu, saudara. Ya, maka tentu jawabannya tidak percaya dengan firman Tuhan, saudara. Ya, dan ini bukan menjadi satu rahasia. Nah, kalau boleh dikatakan demikian, karena banyak di antara kita juga orang-orang Kristen, katakanlah orang Kristen, saudaraku, ya, atau orang percaya tapi tidak percaya, saudara. Namanya orang percaya tapi tidak percaya, gitu. Tidak percaya dengan firman Tuhan, saudara. Nah, ini jadi batu sandungan, ini menjadi hambatan, saudara. Ya, nggak percaya, saudaraku. Nah, ini, ya. Nah, pernah satu kali para rasul, para murid, saudaraku, ya, melayani seorang anak, saudara, seorang putra, ya, dia sudah lama diserang oleh roh-roh jahat, saudaraku, roh bisu seperti itu kadangkala. Roh-roh jahat yang mengikat kehidupannya ini, saudara, membanting dia sampai ke melemparkannya ke api, ke air, saudara. Wah, betul-betul, saudara, ya, sangat menyakitkan dan sangat malang anak laki-laki itu, saudara. Lalu oleh bapaknya, saudara, karena mengerti bahwasanya Tuhan Yesus bersama timnya, bersama murid-muridnya melakukan pelayanan pelepasan dan kesembuhan, lalu dibawa, saudaraku. Ya, ini juga pernah saya sampaikan dalam salah satu khotbah saya, saudara. Ya, dibawa kepada para rasul, para murid, saudara. Ya, apa yang terjadi, saudaraku? Ya, nggak bisa, mereka nggak mampu, saudara, untuk melepaskan kuasa-kuasa kegelapan itu. Nah, sehingga ya orang tuanya harus meninggalkan para murid dan langsung pergi kepada Tuhan Yesus, lalu diceritakan semua, saudara. Nah, pertanyaannya tentu, ya, mengapa mereka tidak mampu untuk melepaskan kuasa Allah, saudara? Ya, salah satunya tidak percaya, saudara. Nah, kan sering kali kayak gitu, saudaraku, ya. Ya, tidak percaya, kan kayak gitu. Ketika mungkin para Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu, ya biasa, saudara, kalau kita pelajari perilaku karakter daripada murid-murid ini kan datang dari berbagai latar belakang, saudaraku, ya. Kadang di antara mereka sendiri juga berdebat, bertengkar, ya, ingin mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Tuhan, seperti itu, saudara. Kitab juga ada menjelaskan seperti itu, saudara. Mungkin ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini, mereka AB atau mungkin nggak fokus seperti itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah, ya, kuasa-kuasa kegelapan itu tidak mampu dilepaskan. Meskipun pada akhirnya nanti Tuhan Yesus menjelaskan bahwasanya, ya, jenis-jenis kuasa kegelapan seperti ini harus didoakan dan harus diikuti dengan puasa, saudaraku. Nah, ini akibat apa? Tidak percaya, saudaraku. Ya, begitu juga ketika kita berdoa, saudaraku. Ya, ketika kita melepaskan pengurapan Allah atau kuasa Allah, itu kan kita lepaskan melalui doa, saudara. Kan seperti itu, melalui doa, saudara. Nah, kalau kita nggak percaya dengan firman Tuhan, bahwasanya firman Tuhan ini masih apa, saudaraku, masih berkuasa, artinya tanda-tanda ajaib dan mujizat itu masih berkuasa, masih bekerja, saudaraku. Nah, tentu ketika kita berdoa juga tidak ada kuasanya, saudaraku. Ya, nah, ini karena apa? Karena tidak percaya dengan firman Tuhan. Nah, ini, saudara, ya.
Nah, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, wah, saya yakin pastilah banyak di antara ya orang-orang Kristen yang ke gereja itu pasti bawa Alkitab semua, saudara. Ya. Nah, saya ini akademisi, saudaraku, suka mengamati perilaku manusia, ya, khususnya ya orang-orang yang ada di habitat saya di dunia kampus, saudara. Saya juga sering memperhatikan ya mereka-mereka ketika ibadah nggak bawa firman Tuhan, saudaraku, malah bawa HP. Nah, meskipun ada Alkitab di dalam HP, saudara, tapi nggak jarang banyak di antara mereka juga yang saya perhatikan, ini fakta dan kenyataan, saudaraku, ya, bukannya firman Tuhan yang dilihat tapi yang lain, saudara. Ini jadi persoalan, saudara. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya kita nggak menghargai firman Tuhan itu. Ketika kita nggak menghargai firman Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi? Yang terjadi kita nggak percaya dengan firman Tuhan itu. Nah, ketika kita berdoa, ketika kita punya masalah, saudara, lalu kita berdoa dan doa kita nggak dijawab, salah satu masalahnya adalah, salah satu alasan kenapa doa kita nggak dijawab adalah tidak percaya. Nah, ini saudaraku, amin, saudara, ya. Nah, kemudian saudaraku, ya, di situ juga disebutkan, saudara, ya, di Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8, saudara, ya. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat ke-8. Di sana dikatakan demikian, saudaraku, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, yang kedua, saudaraku, di situ dikatakan, ya, ketika kita berdoa hendaknya ia meminta dengan dalam iman, saudara. Nah, itu, saudaraku. Nah, saya paling senang kalau membicarakan soal iman, karena memang penekanan dari pengajaran saya ini adalah iman dan kuasa, saudaraku, ya. Iman dan kuasa, seperti itu. Nah, saya selalu mengajarkan kepada jemaat, saudara, lakukanlah segala sesuatu dengan iman. Ketika engkau beribadah, beribadahlah dengan iman. Ketika engkau bekerja, bekerjalah dengan iman. Ketika engkau memberi persembahan, berikanlah itu dengan iman. Segala sesuatunya lakukan dengan iman. Ketika engkau melihat, lihatlah dengan iman, saudara, ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan iman kita, saudara. Ini pernah saya sampaikan, kan. Ukuran iman saudara dengan iman saya itu sama. Tuhan itu nggak diskriminasi, saudara, ya, nggak diskriminatif dia, ya. Tuhan itu adil, saudara, ya. Jadi iman yang saudara kenakan itu sama dengan iman yang saya kenakan yang berasal dari Kristus, saudaraku. Jadi masalah iman itu sebenarnya tidak masalah. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita berdoa dengan iman? Nah, kan seperti itu pertanyaannya, saudaraku, ya. Apakah ketika kita berdoa, when we are praying, we are using our faith? That's the question. Sikit-sikit belajar bahasa Inggris kembali kita. Nah, seperti itu, saudaraku. Padahal iman sudah diberi, iman yang sempurna, iman yang penuh, saudaraku, ya. Gak ada masalah dengan iman. Tapi pertanyaannya seperti itu. Apakah ketika kita berdoa dengan iman? Nah, kalau tidak, ya itu masalahnya, saudara, ya. Nah, itu. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Ya, terombang-ambing bagikan gelombang laut, saudara. Kita diumpamakan, ya, di tengah lautan, ya, lalu kita diombang-ambingkan oleh gelombang, saudaraku. Kenapa? Karena kita nggak beriman. Wah, memang sangat sakit kalau dibilang nggak beriman, saudaraku. Dan saya yakin, ya, saudara juga nggak suka kalau dibilang nggak beriman. Tapi faktanya, ya, di luar, saudaraku, karena kembali saya katakan saya ini orang lapangan, ya. Saya juga banyak mengamati, melakukan penelitian, ya, pengamatan dan segala macam, saudara. Ya, saya suka hal-hal seperti itu, saudaraku. Ya, suka langsung kalau pergi ke satu tempat lalu saya melakukan pengamatan. Ya, itulah saya, saudaraku. Ya, saya ingin membuktikan, benar nggak apa yang disampaikan dalam Alkitab lalu diterapkan di lapangan, saudaraku. Nah, ternyata memang masih seperti itu, saudaraku, ya. Nah, ini yang jadi persoalan, ya, kenapa doa kita tidak dijawab, ya, karena kita, ya, itu tadi, ya, ketika berdoa nggak dengan iman, akhirnya kita
ragu. Ini keraguan dan kebimbangan ini juga menjadi batu sandungan, menjadi hambatan, menjadi barrier. Kenapa doa kita nggak nyampe, saudara? Seperti itu. Ya, kenapa doa kita nggak dijawab, saudaraku? Ya, jadi luar biasa pada malam hari ini ya kita bisa bersama-sama untuk kembali ya, merenungkan, mempelajari ya, firman Tuhan, saudara, sehingga ketika hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita nggak langsung marah-marah, kan begitu, saudaraku. Kita langsung nggak kecewa, kita langsung nggak frustasi, saudara, sehingga kita ngambek, saudara, nggak mau datang ke gereja, ya, sehingga kita juga nggak peduli lagi dengan pelayanan Tuhan, saudara, diajak untuk beribadah juga udah nggak mau. Jangan, saudaraku, ya. Saya selalu mengajarkan kepada jemaat saya, ya, khususnya pada mahasiswa juga, anak-anak muda yang luar biasa itu juga, saudaraku, ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Mari langsung introspeksi, ya, lakukan renungan, refleksi. Apa sih yang salah dengan kehidupan saya? Kenapa sih doa saya nggak dijawab oleh Tuhan? Seperti itu, saudara. Dan ya, saya pikir itu perlulah itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saudaraku. Amin, saudara. Ya. Jadi jangan langsung marah kita, apalagi ngambek, saudara. Jangan, saudara. Kita langsung aja refleksi, saudara, ke dalam gitu. Ya, kita melakukan internalisasi ke dalam. Apa sih yang salah? Jangan-jangan ada yang salah dalam kehidupan kita ini. Oh, jangan langsung salahkan pihak ketiga, lalu mengambil kambing hitam, saudaraku. Jangan, saudara. Ya, karena segala sesuatunya kalau Tuhan izinkan itu semuanya akan mendatangkan kebaikan, saudara. Ya, tidak ada di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan, saudara. Ini harus kita pahami juga. Seperti itu, saudara. Ya, kalau saya seperti itu, ya kenapa ya? Sebenarnya mungkin ada yang salah gitu. Lalu introspeksi dan minta tuntunan dari Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang mengungkapkan. Ya. What kind of something wrong atau apa seperti itu, saudaraku, ya. Lalu, saudara, apa yang membuat doa kita tidak terjawab, saudara, ya? Ternyata kutuk, saudaraku. Nah, ini kan kalau soal kutuk saya sudah membahasnya, saudaraku, ya. Dimana kalau kita berbicara tentang kutuk kena dosa, saudaraku, kan kayak gitu, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kutuk, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada dua macam kutuk, saudara, kan kayak gitu. Ya, kutuk yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu, Adam dan Hawa. Ada juga kutuk yang diakibatkan oleh hukum Taurat, saudaraku. Nah, ini kita juga harus paham, saudara, ya. Nah, berita baiknya, kita yang hidup di dalam Kristus, kita itu hidup di dalam anugerah kasih karunia, saudara, ya. Jadi kita nggak hidup ya di bawah hukum Taurat yang penuh dengan kutuk itu, saudaraku, ya. Kalau kita hidup di dalam perjanjian baru, saudara, ya. Jadi kita nggak hidup di bawah kutuk, saudara. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita nggak hidup di bawah kutuk, kita adalah orang percaya, kita sudah lahir baru, kan seperti itu, saudara, ya. Mestinya kutuk ini tidak bisa dijadikan alasan, kan seperti itu, saudaraku, ya. Kenapa seperti itu, saudara, ya? Kenapa kutuk ini menjadi salah satu penyebab doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, saudara, ya? Nah, memang, saudara, selagi kita masih tinggal di muka bumi ini, di dunia ini, saudara, dan darah, maksud saya tubuh kita masih terdiri dari unsur darah dan daging, saudara. Nah, kutuk itu masih melekat pada kita, saudaraku, ya, masih melekat pada kita, sebagaimana saya sudah jelaskan itu. Nah, kapan kutuk-kutuk itu habis lenyap, saudara? Nah, itu ketika Tuhan mengubah tubuh kita dengan tubuh kemuliaan, saudara. Amin, saudara. Itu artinya kutuk memang masih ada, tapi itu karat-karatnya, saudaraku, karena sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dosa juga sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, ya. Kita ditebus dosa kita oleh darah yang kudus, saudaraku, ya. Demikian juga, saudara, kutuk juga sudah, saudara. Tapi ya, Alkitab menjelaskan bahwasanya lepasnya semua kutuk itu ketika
Ya, tubuh kita ini diubah dalam sekejap mata. Twing, seperti itu saudaraku, ya. Kita mengenakan tubuh kemuliaan, sejak itulah kutub itu habis semua, saudara. Amin, saudara, ya. Karena di sana dikatakan demikian, saudaraku, ya. Ini memang diambil dari perjanjian lama, saudara, ya. Dari perjanjian lama. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau tadi saya katakan kita hidup di dalam perjanjian baru, bukan berarti kita harus meninggalkan, melupakan perjanjian lama, enggak kayak gitu, saudaraku, ya. Karena pengajaran-pengajaran para nabi itu juga sehat, saudara, masih applicable, masih bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita hadapi, saudaraku. Jadi kalau yang masih applicable, masih bisa digunakan, saudara, ya kita gunakan, karena itu pengajaran yang murni, yang berasal dari Tuhan tentunya, saudara. Sebagaimana dicatat di dalam Yesaya pasal 59, saudaraku, ya, Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat 2, saudara. Di sana dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ternyata, saudaraku, ya kan, ini juga jadi persoalan, saudara. Ya, kejahatan-kejahatan apa yang saudara lakukan? Nah, apa? Ya, kejahatan-kejahatan model apa, jenis apa yang kita lakukan sehingga ini mempengaruhi doa-doa yang kita naikkan, saudaraku, ya, nggak nyampe, ya. Jadi orang bilang doanya nggak nyampe, seperti itu, saudaraku, ya kan. Ya, saya berkata ternyata mungkin ada kejahatan-kejahatan yang tersembunyi yang kita nggak pahami, saudara, ya. Ya, hidup di dalam Tuhan itu memang harus transparan, saudaraku. Kalau kita melakukan kejahatan-kejahatan, minta ampun, saudara, dan Tuhan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang Maha Pengampun, Allah kita adalah Allah kasih. Jangan dipendam, saudaraku, langsung dibawa ke hadapan Tuhan. Jangan dibawa ke hadapan teman, saudara. Ya, kalau dibawa ke hadapan teman malah kita nanti jadi persoalan, saudaraku, kan kayak gitu. Dibawa langsung saja kepada Tuhan, saudaraku. Itulah yang membedakan antara kita yang hidup di dalam perjanjian baru, saudaraku, dengan mereka yang hidup di dalam perjanjian lama. Nah, kalau mereka yang hidup di dalam perjanjian lama, saudara, ya, dimana ketika mereka berdosa maka mereka nggak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Mereka harus pergi ke ruang Maha Kudus itu melalui imam, saudara. Ya. Tapi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, saudara, kita yang hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, saudara, kita bisa plus masuk ke ruang Maha Kudus dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, itu juga ketika kita melakukan kejahatan-kejahatan dalam tanda petik, saudaraku. Ya, kita ini yang namanya masih manusia, saudara, ya, ya, kadangkala, ya, sepanjang masih ada darah dan daging, saya katakan, bahkan masih ada karat-karat kutuk itu, ya, saudaraku, bisa saja itu merupakan pintu bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita, lalu mempengaruhi pikiran kita dan hati kita, lalu tanpa kita sadari barangkali, saudaraku, lalu kita melakukan kejahatan. Nah, kan seperti itu, saudara. Nah, ternyata Yesaya berkata bahwasanya kejahatan ini juga menjadi penghambat, penghalang untuk doa kita tidak dijawab, saudaraku. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa, saudaraku, ya. Jadi kutuk dosa, saudara. Ya. Jadi kalau dosanya sudah selesai tapi kutuknya masih lengket, saudara. Karat-karatnya masih lengket. Ya kan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu semuanya lepas, saudara, ketika kita mengenakan tubuh kemuliaan, saudaraku. Wah, sayang sekali, saudara, hujan datang. Saya berharap ini tidak akan mengganggu pertemuan kita, saudaraku. Jadi kalau misalnya ada suara sedikit ribut-ribut, saudara, harap maklum, karena firman Tuhan harus diberitakan meskipun hujan datang. Cuman memang itu akan mengganggu sedikit, saudaraku, sedikit agak ribut, ya. Saya berharap saudara masih tetap dengan saya, ya. Haleluya, haleluya. Saya yakin itu. Lalu yang ketiga, saudara, salah berdoa, saudaraku, ya. Salah berdoa, saudara, ya. Di sana
sana dikatakan Yakobus 4 ayat 3, saudaraku. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku, ini yang saya sampaikan kepada jemaat-jemaat saudara di gereja saya, saudaraku. Ya, minta sepanjang itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kamu minta saja. Nah itu saudaraku. Nah, tak kita berdoa tapi tujuannya bukan untuk memuliakan nama Tuhan, itu yang menyebabkan doa kita tidak dijawab, saudaraku. Tapi sepanjang itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, silakan saudaraku. Anda mau minta apa? Saudara mau minta apa? Minta saja seperti itu. Nah, makanya saya katakan, lakukanlah sesuatu, bekerjalah sesuatu, dan itu anggaplah bagian daripada pelayananmu, sehingga apapun yang kau kerjakan itu akan diberkati, akan diurapi oleh Tuhan, dan itu semuanya berhasil. Lalu itu kamu dedikasikan, kamu pakai untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, silakan. Amin, saudara. Nah itu saudaraku ya. Lalu yang keempat, saudaraku, tidak mengutamakan Tuhan. Tidak mengutamakan Tuhan, saudara. Yehezkiel pasal 14 ayat 3, di sana dikatakan demikian. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripada aku? Nah, yang keempat, saudaraku, tidak mengutamakan Tuhan, saudara. Nah ya, tidak mengutamakan Tuhan. Ada saja yang diberhalakan. Mungkin pekerjaan, saudara, diajak, ayo mari kita ke gereja, misalnya, ada saja itu. Ya saudaraku, ya, wah ini lagi sibuk, diberhalakan pekerjaannya, saudara. Wah nggak bisa, ini lagi ada bayi, misalnya seperti karena anak kena bayi, saudara, sehingga nggak datang ke hadapan Tuhan. Ya, sehingga anaknya, maaf saudaraku, maaf ya, sehingga diberhalakan, saudaraku. Apapun itu, saudara. Nah kalau seperti itu juga menjadi penghalang, di mana doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan, saudara. Nah ini yang terakhir, saudara. Ini memang agak cepat saja karena hujan di luar begitu deras sekali, sehingga ini pasti mengganggu acara kita, saudaraku ya. Yang kelima adalah Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupmu. Nah saudaraku ya, ketika doa kita tidak dijawab, saudaraku ya, Tuhanlah yang maha tahu, saudaraku ya. Dia yang paling tahu tentang kehidupan kita, saudaraku. Kalau pikiran kita nggak dapat menjangkau mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan, saudara, itu hanya Tuhan tentunya. Ya, saudaraku ya, karena di sana dikatakan, saudara ya, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Nah, ini saudaraku ya. Jadi bisa saja, saudara ya, itu juga menjadi alasan kenapa doa kita tidak dijawab, saudaraku. Pertama kali, saudara, ketika saya sudah dipulihkan oleh Tuhan, saudara, ya, saya coba juga untuk ya, karena ada waktu dan didasarkan oleh niat ingin melayani, saudaraku, sehingga saya dibawa oleh teman saya, saudaraku, untuk mengajar. Ya, alasan saya pada waktu itu adalah karena saya ingin melayani anak-anak, saudara. Wah, nggak diterima, saudara. Kan dia gitu ya kan. Wah, padahal hati saya, niat saya mau melayani anak-anak, tapi nggak diterima, saudaraku ya. Tapi karena saya tahu tentang ayat kebenaran firman Tuhan ini, saya nggak sakit hati, saudara. Saya nggak frustasi, saudara. Saya nggak marah-marah, saudaraku. Ya, saya tetap berpikiran positif bahwasanya ada rancangan Allah yang lebih indah. Dan 2 bulan setelah itu, saudara, ya, saya dipanggil untuk mengajar di universitas. Ternyata, saudara, Tuhan merancangkan saya untuk melayani para mahasiswa, para dosen, para profesor, para doktor yang ada di kampus di mana saya berada sekarang ini, saudaraku. Ya, itulah kira-kira, saudaraku, ya. Dan oke, mari kita sudahi pertemuan kita untuk malam hari ini sedikit agak cepat karena di luar hujannya terlalu deras, saudaraku ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah ini kiranya akan menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan, untuk introspeksi diri kami, mengapa doa kami belum dijawab, tidak dijawab dan ditunda, ya Tuhan. Engkau telah mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, saudara. Dari Medan saya mengucapkan salam, salam sejahtera, sukses selalu, sampai ketemu besok pada jam yang sama, saudara, jam 19.